Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro. Sering sekali kita membahas atau mungkin hanya sekedar mendengar tentang rasa, cipta, dan karsa. Namun sangat sedikit di antara kita yang memahami apa itu rasa, apa itu karsa, apa itu cipta. Lalu apa manfaatnya rasa, cipta, karsa di dalam kehidupan kita, juga di dalam spiritual kita? Tahukah kita bahwasannya tiga hal tersebut, yaitu rasa, karsa, dan cipta ini sangat penting untuk kita kenali, untuk kita temukan di dalam kehidupan kita, sehingga mempermudah tugas-tugas kita sebagai khalifah, sebagai manusia, untuk memperdayakan dirinya lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan, baik itu kehidupan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk nusa dan bangsanya, serta untuk agamanya. Seringkali kita disuguhkan dengan pelatihan-pelatihan untuk memprogram alam bawah sadar, untuk memprogram pikiran kita agar selalu positif. Tetapi semua pelatihan itu tidak menyentuh rasa, tidak menyentuh karsa, dan tidak menyentuh cipta. Sedangkan nilai-nilai spiritual, kekuatan spiritual yang sesungguhnya ada di dalam rasa, ada di dalam karsa, dan ada di dalam cipta. Tanpa adanya tiga hal tersebut, maka segala potensi alam bawah sadar kita, meskipun sudah diisi dengan memori-memori, sugesti yang positif, maka akan sia-sia. Hanya mampu memotivasi jiwa kita, tetapi tidak bisa menciptakan hal yang positif di dalam kehidupan kita. Yang bisa dilakukan adalah menerima segala sesuatu itu dengan kadar yang sama, namun tidak mampu menciptakan satu kondisi, satu keadaan yang positif. Begitu juga dengan pikiran yang selalu positif, prasangka yang selalu positif. Itu pun hanya mampu memotivasi jiwa kita agar selalu positif di dalam setiap keadaan, namun tidak mampu menciptakan suatu keadaan, suatu kondisi yang positif di dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin menciptakan suatu keadaan yang positif, agar kita lebih bisa bermanfaat, agar kita bisa terus berkembang, sehingga lebih bisa memberi manfaat yang lebih banyak kepada kehidupan ini, maka kita perlu menggali rasa, kita perlu memahami karsa kita dan cipta
pencipta kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada. Di dalam meditasi kuantum yang sering kali saya sampaikan dan videonya sudah banyak di channel ini, rasa itu sumbernya adalah dari sebuah ketenangan di dalam batin kita. Tenang dari segala sesuatu yang membuat kita gelisah, yang membuat diri kita galau, yang membuat diri kita was-was, dari segala keadaan yang menimpa diri kita. Ketenangan yang didapatkan waktu meditasi kuantum adalah sebuah ketenangan yang mengusir atau melepas segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala rasa was-was dan kegelisahan yang ada di dalam diri kita, dengan melepas 4 unsur: air, angin, api, tanah, yang menjadikan nafsu, amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainah. Ketenangan yang ada di dalam jiwa kita, yang tidak berangkat dari sebuah pengondisian oleh pikiran, oleh huruf, oleh zikir, oleh sesuatu yang lain, namun ketenangan yang didapatkan dari sebuah pelepasan, dari sebuah kepasrahan, dari sebuah keberserahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, rasa inilah yang harus kita pupuk. Selalu tenang di dalam setiap keadaan, selalu menerima segala keadaan dengan kadar yang sama, selalu yakin dan merasa bahwa Tuhan begitu dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Apabila datang sebuah kekhawatiran, maka hilangkanlah hal itu dengan sebuah keyakinan bahwa ada siang dan ada malam, bahwa ada hitam dan ada putih. Apabila kita mengalami sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita, belajarlah untuk mengambil pelajaran di dalamnya, sehingga kita bisa menerima keadaan tersebut dengan kadar yang sama. Tetaplah jaga kedamaian dan ketenangan hati kita di dalam setiap keadaan. Meskipun kita direndahkan oleh orang, dicaci maki oleh orang, difitnah oleh orang, jangan sekali-kali hati kita tergores oleh keadaan tersebut. Karena apabila hati kita tergores, maka sangat sulit sekali diri kita untuk menemukan sebuah ketenangan. Apalagi hati kita sudah dihinggapi dengan rasa iri hati, dengan rasa dendam, dengan rasa sakit, maka keadaan apapun tidak akan mampu mengobati hati kita, kecuali diri kita memaafkan, kecuali diri kita menerima dengan kadar yang sama. Inilah suatu meditasi yang sebenarnya untuk mencapai jiwa yang meditatif, yaitu jiwa yang tenang, dengan selalu menjaga kondisi hati kita dari segala gesekan, goresan, ketersinggungan, dan lain sebagainya.
segeralah kita memaafkan, segeralah kita memberi pengampunan, segeralah kita membersihkan hati kita dengan prasangka baik, dengan menerima segala keadaan itu dengan kadar yang sama. Lalu dibantu dengan menetralkan unsur apinya, anginnya, airnya, dan tanahnya, sehingga benar-benar kita menemukan ketenangan hati kita dimanapun, kapanpun. Apabila jiwa kita dan hati kita sudah menemukan ketenangan, itulah bibit-bibit daripada rasa. Nanti hati kita akan berkembang menjadi hati yang mandiri, menjadi hati yang mempunyai jiwa berdiri sendiri. Tahu-tahu kita senyum-senyum sendiri, tahu-tahu kita merasakan kenikmatan batin yang luar biasa di dalam hati kita. Tahu-tahu diri kita merasakan keindahan yang belum pernah kita rasakan. Yang keindahan itu tanpa sebab, tanpa disengaja, tanpa diniatkan terlebih dahulu, apalagi dengan mengamalkan atau mendikirkan sesuatu. Banyak orang yang mengamalkan sesuatu, mendikirkan sesuatu, hanya untuk mencapai ketenangan batin, hanya untuk mencapai kedamaian hati. Namun tidak sedikit yang gagal untuk meraihnya. Hal itu terjadi karena zikirnya yang sebentar itu kalah dengan waktunya. Di saat dirinya menghadapi semua keadaan, menghadapi semua kejadian di dalam hidupnya, namun dia amat sulit untuk melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain, untuk menerima segala kejadian dan keadaan itu dengan kadar yang sama. Tergoresnya hati oleh keadaan, dendamnya hati oleh orang lain, tentunya tidak begitu mudah untuk dihapuskan dengan zikir yang hanya beberapa menit, dengan amaliyah yang hanya beberapa saat. Kecuali diri kita telah bisa membangun hati kita, membangun jiwa kita menjadi jiwa yang pemaaf, menjadi jiwa yang welas asih kepada siapapun, dan menjadi jiwa yang bisa menerima segala keadaan dengan kadar yang sama. Lalu apabila rasa di dalam hati kita yang berangkat dari ketenangan itu, lalu kita mulai dengan kondisi-kondisi yang tidak terduga, rasa-rasa nyaman, rasa-rasa yang indah yang tidak terduga di dalam hati kita, yang keadaannya, yang asal kejadian dari kebahagiaan itu, kenikmatan hati itu tidak ditimbulkan oleh kesengajaan, oleh pengondisian, baik itu melalui zikir atau amal-amal yang lainnya. Maka selanjutnya di dalam hati kita akan muncul sebuah karsa, sebuah kerentek, atau sebuah niat. Niat atau karsa itu, atau kerentek itu begitu lembut, namun dia begitu kuat. Tentunya niat ini bukan berangkat dari kesengajaan kita, pengondisian kita, tapi niat ini didorong oleh rasa kita, sehingga niat ini begitu kuat tetapi begitu lembut.
niat apa saja, membantu orang, mengobati orang, menolong orang, maupun niat untuk diri kita sendiri, untuk menjemput rezeki misalnya, untuk mendapatkan finansial yang berlimpah misalnya, untuk mendapatkan sesuatu yang berkah di dalam kehidupan kita misalnya, agar diri kita mampu lebih bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Niat ini benar-benar kuat dan benar-benar lembut, dan niat ini pasti akan menjadi cipta, yaitu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita, menjadi kun fayakun di dalam sabda yang terucap dari lisan kita, karena didorong dari karsa hati kita yang lahir dari rasa kita. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupa sertakan rasa kita, agar karsa yang terucap di dalam lisan kita itu menjadi terkabul, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita, yang kita inginkan, yang kita kerentekkan, yang kita niatkan dari karsa kita, itu sebenarnya adalah rasa kita. Rasa menjadi karsa, akhirnya nyata di dalam kehidupan kita, tercipta di dalam kehidupan kita. Apabila rasa kita belum bersih, rasa kita penuh goresan, rasa kita penuh dendam, rasa kita penuh angkara, penuh nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, maka karsa kita pun akan berantakan, sehingga apapun yang tercipta di dalam kehidupan kita, semuanya serba buruk, semuanya serba merugikan orang lain maupun merugikan diri kita sendiri. Jadi rasa manusia inilah unsur yang paling dekat dengan Tuhan kita. Apabila rasa seseorang tersakiti, maka sesungguhnya seseorang tersebut telah menyakiti Tuhan semesta alam. Apabila rasa ini berkehendak, sesungguhnya Tuhanlah yang berkehendak. Apabila rasa ini ingin menciptakan sesuatu, maka sesungguhnya Tuhanlah yang sedang menciptakan segala sesuatu. Tetapi kembali lagi, rasa ini adalah rasa yang tenang, rasa yang meditatif, rasa yang berdiri sendiri, rasa yang telah terlatih dengan selalu menjaga agar hati tidak tergores oleh semua keadaan dan sesuatu di luar dirinya, dan rasa yang selalu menjaga prasangka baik, penerimaan yang baik di dalam setiap keadaan. Inilah yang sebenarnya meditasi. Inilah yang sebenarnya suwung. Inilah yang sebenar-benarnya topo broto. Cukup sekian. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.